Bab 15. Maafkan aku istriku. Renata merebahkan tebuhnya ke atas ran, yang perempuan itu menarik napas panjang, kedua netranya menatap langit-langit kamar. Tebuhnya terasa lelah, begitupun hatinya. Kenapa aku harus mengalami hal seperti ini di saat usiaku masih 20 tahun? Renata mencoba memejamkan matanya. Semua kilasan kejadian saat majikannya masih di rumah sakit sampai akhirnya pernikahan itu terjadi kembali melintas. Suara tangis Nyonya Erika dan kalimat-kalimat terakhir yang diucapkan oleh perempuan baya itu kembali terngiang. Seharusnya aku menolak permintaan Nyonya Erika daripada aku menderita begini. Perempuan itu kembali menghembuskan napas panjang, saat rasa sakit mulai menyerang hatinya. Bayangan Bima menikah dengan Sinta beberapa jam yang lalu membuat hatinya serasa ditusuk ribuan jarum. Kenapa aku harus jatuh cinta padamu? Hembusan napas berat kembali terdengar keluar dari mulut Renata. Kamu harus kuat, Renata. Kamu tidak boleh lemah di depan Bima. Ingat pesan Nyonya Erika sebelum dia meninggal. Jaga Bima dari Sinta, Ren. Sinta bukan perempuan baik. Dia hanya memanfaatkan Bima saja untuk mendapatkan kemewahan. Ucapan Nyonya Erika sebelum dia dirawat di rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia. Kenapa Nyonya bicara seperti itu? Tuan Bima dan Nona Sinta saling mencintai, Nyonya. Kau benar, karena itu aku minta tolong sama kamu agar kamu bisa menjaga Bima dari Sinta. Tapi, Nyonya, aku akan membuatmu lebih dekat dengan Bima. Nyonya, aku tahu diam-diam kamu menyukai Bima, bukan? Nyonya, apa yang Nyonya katakan? Renata terlihat gugup saat mendengar ucapan majikan yang dirawatnya itu. Rena, maukah kau memenuhi permintaanku untuk menjaga Bima? Nyonya, jika Nyonya mau, aku akan mengabdikan diriku bekerja di keluarga ini. Aku akan bekerja untuk Tuan Bima. Bukan itu yang aku inginkan, Renata. Aku ingin kau menjaga Bima dengan cara menikah dengannya. Nyonya. Lamunan Renata buyar saat terdengar dering ponselnya. Gadis itu melirik ke arah jam dinding yang menunjukkan pukul 11 malam. Terlihat nama Tuan Bima pada layar ponselnya. Sudah malam begini untuk apa dia menelepon? Bukankah malam ini adalah malam pertamanya dengan Sinta? Renata ingat, saat sore tadi Bima menelepon, dia sengaja mematikan panggilannya karena merasa kesal pada pria itu. Renata bahkan mematikan panggilan teleponnya karena tidak ingin Bima kembali mengganggunya. Dasar laki-laki egois. Tidak punya perasaan. Sementara itu, di atas balkon, di hotel yang saat ini sedang ditempati oleh Bima, laki-laki itu terlihat kesal karena Renata mengabaikan panggilan teleponnya. Sejak dari sore, ia melihat ponsel Renata tidak aktif. Malam ini, setelah perseksutaan P4 nasnya dengan Sinta berakhir, Bima kembali menghubungi ponsel Renata. Saat mengetahui panggilannya tersambung, Bima langsung beranjak dari ran, yang netranya melirik ke arah Sinta yang tertidur karena kelelahan, setelah perseksutaan mereka yang menguras banyak tenaga. Bima mendesah kesal saat Renata belum juga mengangkat panggilannya. Apa saat ini dia sedang bersama pria BR3 engsek itu? Bima mengepalkan tangannya saat pikiran buruk mulai menghantui kepalanya. Awas saja, kau Renata, jika kecurigaanku benar, aku tidak akan mengampunimu. Berani-beraninya kau. Bima mengepalkan tangannya, seiring amarah yang merasuk ke dalam hatinya. Dia sendiri tidak tahu kenapa dia merasa kesal dan marah pada Renata, saat dia melihat Renata dekat dengan Aldrian. Aku tidak menyukai gadis itu, tapi kenapa perasaanku sangat kesal saat melihat dia bersama Aldrian.
BR3 Engsek. Halo. Suara Renata terdengar di ujung telepon. Kenapa kau lama sekali mengangkat teleponku? Jangan bilang kalau kau sekarang sedang bersama seseorang di sana. Teriak Bima. Saat ini laki-laki itu sudah berada di luar kamarnya. Bima keluar kamar karena kesal Renata belum juga mengangkat panggilan teleponnya. Dengan cepat, Bima memakai baju dan mengambil kunci mobil, berniat ingin pulang ke rumahnya malam itu juga. Rasa penasaran, amarah dan juga prasangka buruk membuat Bima ingin segera pulang menemui Renata, istri yang dari awal pernikahan tidak diakuinya. Renata, jawab. Kenapa kau mematikan ponselmu dan juga lama sekali mengangkat panggilan teleponku? Kembali suara Bima terdengar keras. Sementara, di ujung sana Renata menarik napas panjang sambil menjauhkan ponsel dari telinganya saat mendengar teriakan Bima. Seingat Renata, selama dia bekerja di rumah keluarga besar Abimanyu, dia tidak pernah melihat tuan mudanya itu marah-marah. Tuan muda Bima adalah orang yang sangat sabar dan sangat menyayangi ibunya. Selain berwajah tampan, laki-laki itu juga sangat baik terhadap semua orang, termasuk pada asisten rumah tangganya seperti ibu dan juga dirinya. Hal itulah yang membuat Renata kagum dan berakhir jatuh cinta pada majikannya itu. Namun, setelah menikah dengannya, pria itu berubah drastis. Apakah Bima bersikap kasar karena dia tidak menyukainya? Entahlah. Yang jelas, sikap Bima berubah 180 derajat dibanding saat sebelum pria itu menikahinya. Renata, katakan padaku, siapa laki-laki yang saat ini sedang bersamamu? Bab 16. Renata, katakan padaku, siapa laki-laki yang saat ini bersamamu? Apa? Kedua mata Renata membola mendengar teriakan Bima. Jawab, Renata. Kenapa kau lama sekali mengangkat panggilan teleponku? Bima semakin kesal karena merasa diabaikan oleh Renata. Pertanyaan tuan muda tidak jelas, aku bingung mau jawab apa, ucap Renata asal. Dia sungguh sangat kesal mendengar ucapan pria di ujung sana. Jawaban Renata yang seenaknya membuat singa di ujung telepon tambah mengaum, karena amarahnya langsung memuncak ke ubun-ubun. Heh, jangan main-main denganku, Renata. Bima mengalihkan panggilan teleponnya dengan panggilan video. Pria itu benar-benar merasa penasaran dengan Renata. Sementara di ujung sana Renata menggerutu kesal. Dia bilang dia tidak menyukaiku, dia membenciku dan tidak mencintaiku, tetapi kenapa dia seolah seperti orang yang sangat peduli denganku? Lagi pula, bukankah malam ini adalah malam pertamanya? Kenapa dia malah meneleponku malam-malam? Apa dia sengaja ingin menunjukkan padaku tentang malam pertamanya? Renata membenarkan posisi tidurnya. Perempuan itu merapikan rambutnya, tetapi dia lupa menutupi tubuhnya yang berbalut baju tidur dengan tali spaghetti itu dengan selimut. Bima menelan selaiva saat wajah cantik Renata terlihat memenuhi layar ponselnya. Perempuan itu terlihat sangat estetik, dengan baju tidur yang memperlihatkan bahu mulus dan area D4 danya yang terbuka dan terlihat menolda. Segala pikiran buruk yang sedari tadi hinggap di kepalanya, semakin berputar membuat Bima hilang kendali. Amarahnya semakin memuncak melihat istri pertamanya itu berbaring dengan posisi yang menantang. Tunjukkan padaku di mana laki-laki itu. Teriak Bima. Apa maksud, Tuan? Laki-laki siapa yang Tuan maksud? Teriak Renata kesal. Perempuan yang awalnya membaringkan tubuhnya itu, langsung terbangun mendengar tuduhan suaminya yang tidak berdasar. Amarahnya naik seketika. Kekesalannya pada Bima yang sempat mereda kembali naik. Apa dia sudah gila?
Menuduhku menyembunyikan laki-laki di rumah ini malam-malam. Dia pikir aku ini perempuan apa? Renata mengepalkan tangannya. Image sebagai gadis baik dan pendiam seketika sirna, mendengar tuduhan Bima yang menyakiti harga dirinya. Selama ini dia diam, karena dia merasa kalau dia harus menghormati Bima sebagai suaminya. Namun, kesabarannya kini habis. Laki-laki itu sungguh keterlaluan karena menganggapnya sebagai perempuan murahan. Tidak usah berpura-pura, Renata. Tunjukkan di mana laki-laki itu bersembunyi. Wajah cantik Renata memerah. Dengan penuh amarah, perempuan itu mengarahkan kamera ponselnya ke seluruh ruangan kamarnya hingga ke kamar mandi. Kamar yang ditempati Renata adalah kamar pembantu. Kamar berukuran kecil dengan ran yang besar, yang biasanya ditempati oleh Renata dan ibunya saat sang ibu masih tinggal di rumah itu. Dengan kesal, Renata bahkan mengarahkan ponselnya pada kolong tempat tidur. Tak berhenti di sana, Renata juga bermaksud keluar dari kamar. Berhenti. Mau kemana kau? Suara teriakan Bima menghentikan gerakan tangan Renata membuka kunci pintu. Aku mau keluar kamar dan menunjukkan pada Tuan kalau aku tidak menyembunyikan laki-laki di rumah ini. Renata berteriak saking kesalnya. Tangannya kembali bergerak ingin membuka pintu. Diam di sana Renata. Teriakan Bima di ujung telepon kembali menghentikan Renata. Perempuan itu dengan kesal memperlihatkan wajah cantiknya pada Bima. Napas Renata naik turun menahan amarah. Sementara, Bima justru kembali menelan selaiva melihat pemandangan yang menantang pada layar ponselnya. Perempuan cantik yang terlihat pada layar ponselnya itu saat ini, memakai baju tidur transparan setengah P4H dengan tali spaghetti dan D4 rendah. Bukan hanya itu saja, Renata bahkan tidak memakai D4 laman di bagian tebu atasnya, hingga membuat bagian tebuhnya tercetak dengan jelas. Untuk sesaat, Bima tidak berkedip. Namun, detik berikutnya, harimau itu kembali mengaum meluapkan kekesalannya. Apa kau ingin menunjukkan tebuhmu pada semua orang? Karena itu kau ingin keluar dengan mengenakan baju seperti itu. Selangkah lagi kau keluar dalam keadaan seperti itu, aku akan pulang saat ini juga untuk menghukummu.